Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Arum Trinurahmah dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Berikut penjelasannya. Pertama, hijrah ke Habasyah. Habsyi atau Habasyah, disebut juga Abesinia, adalah negeri yang terletak di Afrika Timur. Sekarang negeri itu bernama Ethiopia. Raja Habsyi saat itu bernama Negus atau Najasyi. Raja Negus adalah raja yang beragama Nasrani atau Kristen. Sebagian besar penduduk Habsyi saat itu juga memeluk agama Nasrani. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah rombongan kaum muslimin ke Habsyi. Mereka membawa harapan yang besar bahwa di Habsyi akan terlindungi dari penderitaan yang disebabkan oleh kekejaman kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW berpesan agar kaum muslimin tinggal di Habsyi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan keluar dari penderitaan yang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin berangkat ke Habsyi terbagi menjadi dua rombongan. Pada pemberangkatan pertama, jumlah kaum muslimin yang hijrah sebanyak 24 orang, yang terdiri dari 20 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian bertambah lagi pada pemberangkatan kedua, berjumlah 102 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita, ditambah dengan beberapa orang anak-anak. Mereka yang hijrah itu adalah kaum muslimin dari kaum Quraisy. Di antara mereka terdapat para sahabat terkemuka, antara lain Utsman bin Affan bersama istrinya yakni Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Jubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib bersama istrinya Asma binti Umais, dan Amr bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bersama saudaranya yakni Khalid bin Sa'id. Kedatangan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Negus, dan keselamatan mereka dilindungi, sehingga mereka merasa hidup dengan aman. Berbeda dengan di Mekah, di Habsyi kaum muslimin diperlakukan dengan baik, penduduknya ramah-ramah, dan rajanya benar-benar melindungi mereka. Mereka pun bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus ketakutan disiksa dan dianiaya. Kedua, Amul Huzni. Amul Huzni adalah tahun duka cita untuk Nabi Muhammad SAW karena pasca terjadinya pemboikotan sekitar tahun 617 Masehi. Rasulullah SAW mengalami tahun kesedihan. Pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan Ramadan, dua orang yang sangat dicintainya, yakni paman beliau Abu Thalib, wafat. 3 hari kemudian disusul oleh wafatnya istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun 6 bulan. Rasulullah SAW memakamkannya di Al-Hajun. Pada masa selanjutnya, beliau SAW sering sekali membicarakan keindahan hari-harinya bersama Khadijah radhiyallahu anha, berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya dan menghormati keluarganya. Ketiga, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu semalam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad.
Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada masa kenabian Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, setiap tanggal 27 Rajab, umat Islam selalu memperingati Isra Mi'raj. Selain itu, sebagai bentuk syukur juga untuk mengenang sejarah besar umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah yang bisa saya sampaikan.